Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaba li amril mukmin. Orang beriman itu sungguh ajaib. Kenapa? Bagi mereka itu so simple, Pak. Karena meyakini bahwasanya innallaha ma'ana, Allah bersamaku, Allah bersama kita. Yang sehingga apa? Kalau dia diberikan nikmat, bersyukur. Kalau diberikan musibah, bersabar. Oh, enak, Pak. Jadi orang beriman itu enak, Pak. Ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, semoga Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi, takmir Masjid Darul Ilmi, dan Bapak Krisna, keluarga, warga Pondok Indah Permai, Ibu Yuni Setia dan keluarga, kabulkanlah doa-doanya ya Allah. Ya Allah, ridhoilah dan terimalah sedekah infaknya yang sudah dikeluarkan dan diberikan untuk mendukung program Masjid Darul Ilmi ya Allah. Gantikanlah dengan rezeki yang lebih banyak, berlimpah, penuh keberkahan, dan jagalah selalu, lindungilah selalu keluarganya dari segala keburukan ya Allah. Anak keturunannya jadikanlah sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hendaknya kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Inna a'tainakal kautsar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kalau sekedar banyak itu kasir ya. Tapi kalau sudah menggunakan kata kautsar, maka ini sangat banyak sekali, Pak. Kenikmatan, keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Maka wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ini kepengin menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan, pengen menghitung nikmat yang telah Allah limpahkan kepada diri kita, la tuhsuha, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, maka sudah sepantasnya kita berusaha untuk menjadi abdan syakura, hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wujud menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah, yaitu di antaranya hadirnya kita di masjid ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban, yaitu sholat yang alhamdulillah bisa kita kerjakan berjamaah, dan kemudian kewajiban dalam menuntut ilmu syar'i, dan bahkan kemudian diawali dengan iftar jama'i, berbuka puasa sunnah bersama, sehingga kemudian banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita pada petang hari ini atau pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semuanya, juga memberikan ganti atau pahala yang terbaik, yang sempurna. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga pada para sahabat
tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Terlebih hari ini Kamis yang sudah melewati masuk maghrib, ya sudah melewati maghrib, yang sehingga kemudian secara hitungan atau secara perputaran rembulan kita sudah masuk di hari Jumat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Yang sehingga kemudian kita diingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya saja banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah ini kan Rabbul Alamin. Allah itu bukan makhluk, ya. Rabbul Alamin. Allah itu Khalid. Dan kemudian malaikat ini makhluk yang paling taat, yang jumlahnya sangat banyak, melebihi dari banyaknya jumlah manusia. Tapi mereka, para malaikat dan juga Allah Subhanahu wa taala banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wahai orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepantasnya, utamanya di setiap hari Jumat, memperbanyak bersolawat dan kirim salam penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk menghantarkan sholawat dan salam penghormatan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijamin kebahagiaannya. Akan dijamin kebahagiaannya. Maka hendaknya kemudian kita ini senantiasa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat tadi Allah sampaikan, Allah awali dengan harfun nida, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena mulianya kita di sisi Allah itu bergantung kepada ketakwaan kita. Artinya orang yang paling mulia di sisi Allah itu ya orang yang paling bertakwa. Bukan soal Arab dan non-Arab. Sebab Arab dan non-Arab itu kita nggak bisa pesan, Pak. Kita tidak bisa pesan terlahir dari rahim wanita yang mana. Kita tidak bisa pesan kita terlahir dari ras suku yang mana. Kita tidak bisa pesan terlahir di tempat di mana. Tidak bisa pesan, Pak. Itu semua hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi Allah, di pandangan Allah itu tidak penting, Pak. Soal Arab dan non-Arab itu tidak penting. Soal kita tinggalnya di mana itu tidak penting, karena memang kita nggak bisa pesan. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa cawe-cawe, Pak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan indikator ketakwaan itu, indikator kemuliaan itu bukan soal Arab dan non-Arab. Tapi indikator kemuliaan itu adalah ketakwaan, ya, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah dijamin kebahagiaannya. Jadi ternyata bahagia itu bukan di harta. Bahagia itu juga bukan di jabatan.
Tapi bahagia itu ada pada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nyatanya Jepang itu yang negeri yang kaya raya, ternyata tingkat bunuh dirinya nomor 1, Pak. Ya. Jepang itu yang kaya raya, tetapi ternyata tingkat stres, tingkat tekanan yang sehingga kemudian mengakibatkan bunuh diri, ya. Itu nomor 1, Pak. Ranking 1 orang bunuh diri paling banyak. Ternyata malah di negeri yang duitnya banyak, di negeri yang maju, di negeri yang kaya raya. Dan bahkan negeri yang paling bahagia itu malah letaknya di negeri yang ini, karena yang meneliti bukan muslim, Pak, ya. Karena yang meneliti bukan muslim, jadi bukan letaknya bukan di Mekah Madinah, ya. Ya. Ternyata malah di Bangladesh gitu, ya. Jadi negeri-negeri yang bisa dibilang sangat miskin, ya. Tapi ternyata mereka bahagia, Pak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ya betul ya, Pak, ya. Kita ini yang sudah tua ini kan makin mudeng duit itu makin banyak tekanan. Ya, sedangkan anak-anak itu kan orang yang paling bahagia. Gitu, anak-anak ini orang yang paling bahagia. Luar biasa. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya pada orang beriman dan orang yang bertakwa, Allah berikan kebahagiaan kepada mereka. Allah tanamkan kebahagiaan kepada mereka. Makanya itu janjinya Allah, Pak. Itu janjinya Allah. Allah akan menanamkan kebahagiaan, ketenangan kepada orang-orang yang beriman, yaitu di surah Ali Imran ayat ke-139. Ya, 139. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu merasa lemah, jangan minder, jangan insecure, jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamu ini orang yang paling tinggi derajatnya. Allah akan muliakan pada siapa? Orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu Allah bikin dia mulia, mulia dunia akhiratnya, Pak. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menang, menjadi umat yang kuat, menjadi umat pemenang, menjadi umat yang juara. Dan Allah tidak akan mungkin membuat hatinya ini bersedih, Pak. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak pernah bersedih? Kenapa tidak pernah kalah, ya? Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebagaimana perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Itu jadi judul buku, Bu. Bukunya bestseller, bahkan mega bestseller, yang ditulis oleh siapa? Aid Al-Qarni. Ya, ditulis oleh Aid Al-Qarni. Ini buku mega bestseller. Bukunya tebel. Saya punya yang versi awal-awal dulu itu warnanya cover kuning. Sekarang banyak warna covernya karena edisi cetak terus, diganti covernya terus, ya. Tapi luar biasa, Pak. Itu kitab atau buku yang banyak menginspirasi, banyak memotivasi. Judulnya La Tahzan Innallaha Ma'ana. Jadi supaya kita ini meyakini gitu loh, kita ini orang beriman tuh punya Allah, Pak. Ya, kita ini orang beriman punya Allah, Pak. Dan bahkan bukan hanya punya, tetapi Allah itu sangat dekat, ya.
Dan bahkan kata Rasulullah apa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, Pak. Allah bersama kita. Bahkan luar biasanya Allah itu kalau kita mendekat kepada Allah berjalan, ya kan gitu ya. Maka seakan-akan gitu ya, Allah mendekati kita dengan berlari. Sangat dekat sekali, Bu. Tapi sampai-sampai orang Jawa mengatakan apa? Manunggaling kawula Gusti. Oh, luar biasa, Pak. Manunggaling kawula Gusti kan innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Kalau mau dimaknai secara syar'i, ya, bahwasanya memang kita ini senantiasa, kita siapa dulu kan itu ya? Yaitu orang beriman dan bertakwa kepada Allah akan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga tidak mungkin lemah, tidak mungkin, Pak. Dia akan menjadi umat yang kuat, umat pemenang, umat juara, ya. Kemudian umat yang tidak boleh bersedih hati, Pak. Allah akan senantiasa tinggikan derajatnya, Allah akan senantiasa menanamkan kebahagiaan pada dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang beriman ini kan luar biasa, Pak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan apa? Ajabal li amril mu'min. Jadi orang yang beriman itu memang sungguh ajaib, Pak. Orang beriman dan bertakwa kepada Allah itu kadang membingungkan bagi mereka orang-orang non muslim, Pak. Bayangkan loh, orang beriman, orang bertakwa itu mau loh sholat sehari 5 kali, Pak. Wah, itu bagi mereka beban loh, Pak. Ya, bagi mereka yang tidak pernah melakukan, bagi non muslim ya, itu luar biasa, Pak. Sholat sehari 5. Kita ini harus berpuasa selama 1 bulan, Pak. Ini kalau bukan yang menggerakkan Allah tidak mungkin, Pak. Berat, Pak. Mosok peraturan nggak boleh makan ini kan berat, Pak. Loh, kalau nggak boleh makan di malam hari kan mudah ya, tinggal tidur selesai. Ya, ini nggak boleh makan di siang hari, Pak. Itu kalau bukan perintahnya Allah nggak mungkin ditaati, Pak. Makanya sampai mereka orang-orang non muslim itu kaget, Pak. Kalian puasa nggak makan nggak minum selama 1 bulan? Apa kamu tidak mati, Pak? Mereka kaget, Pak, karena tidak pernah, Pak. Padahal kene yo ngerasane kaya meh mati-mati yo nih ya. Ya. Luar biasa. Ya ta. Wis ora sahur, ya ta. Kegiatan pondoke wakeh. Wah, itu ning pondok mesti ngapa-ngop lemes ya ta. Teklak-tekluk. Ya. Gak dijak koncone bal-balan, ngabuburite bal-balan sisan. Waduh, luar biasa, Pak. Luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajabal li amril mu'min. Orang beriman itu sungguh ajaib. Kenapa? Bagi mereka itu so simple, Pak. Karena meyakini bahwasanya innallaha ma'ana, Allah bersamaku, Allah bersama kita. Yang sehingga apa? Kalau dia diberikan nikmat, bersyukur. Kalau diberikan musibah, bersabar. Oh, enak, Pak. Jadi orang beriman itu enak, Pak. Rasa kakek sambat. Ya, tidak banyak berkeluh kesah. Kalau diberi nikmat ya alhamdulillah. Kalau diberi musibah innalillah. Tidak sampai yang bersedih berlarut-larut ya. Bahkan kemudian tidak sampai berkeluh kesah, apalagi sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara hal yang patut kita imani, mohon maaf, di antara hal yang mesti kita imani apa? Rukun iman itu ada berapa? 6. Rukun iman yang ke-6. Apa rukun iman yang ke-6? Mengimani takdir. Ya. Takdir yang kita suka atau takdir yang kita enggak suka.
Bukan takdir baik buruk ya. Takdir itu semuanya baik, nggak ada takdir buruk itu nggak ada. Takdir itu semuanya baik. Lah, cuman takdir yang baik itu terkadang kitanya suka, terkadang kitanya nggak suka. Padahal terkadang ketika kita ini nggak suka terhadap sesuatu, tapi menurut Allah ada kebaikan di balik itu. Ya. Dan itu Allahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Iman kita harus menyadari bahwasanya Allah yang lebih mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Nah, terkadang yang terbaik menurut Allah itu belum tentu kita suka. Ya, gitu Pak. Masalahnya yang terbaik menurut Allah itu belum tentu kita suka. Makanya bagi orang beriman itu di rukun iman yang keenam dia harus mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang dia suka atau yang dia enggak suka. Contoh sakit itu enggak ada orang yang kepengen sakit itu enggak ada, Pak. Orang itu ya pengennya sehat terus gitu ya. Tapi ketika Allah memang menghendaki dia sakit, mungkin karena dosanya sudah overload, karena dosanya sudah terlampau banyak, maka perlu yang namanya apa? Pembersihan, perlu yang namanya pengguguran dosa. Maka kemudian Allah berikan sakit, yang sakitnya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, masih bisa untuk dia terima, masih bisa untuk dia lewati. Ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan itu insya Allah kalau Allah menetapkan itu terjadi pada diri kita, berarti kita mampu untuk melewatinya. Berarti kita kuat untuk melewatinya, karena tidak mungkin Allah itu memberikan beban melebihi dari kemampuan hambanya. Artinya kalau Allah itu berikan beban, itu berarti memang sudah sesuai dengan takaran kemampuan hambanya. Ya, alhamdulillahnya kita ini sholatnya sehari berapa kali? 5 kali ya. Itu pun kita harus berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena perintah sholat pertama kali itu 50 kali, Pak. Ya, sholat pertama kali disyariatkan, diberikan kepada Nabi Muhammad itu 50 kali. Bayangkan Pak, dewe sholat ping 5 rasane kaya ya kan itu ya. Sholatnya ping 5 masjidnya ora kebak-kebak ya. Apa maneh ping 50, Pak. Wah, sedang sepi, Pak. Terus Nabi Musa alaihissalam mengatakan, aduh umatmu ora mungkin kuat. Ayo dinego lagi. Dari 50 menjadi 5 waktu, luar biasa, Pak. Nek carane ibu-ibu blonjo niku rego 50.000 iso dadi 5.000 lho, Pak. Wah, ki nek cara bakulan kukut niku. Lho ibu-ibu nek ngenyangkan sangar to nggih. Niki regane pinten? 50 moh 5.000. Ya Allah. Padahal kulake 20 lho ya, ngenyangi 5.000, Pak. Luar biasa. Itu luar biasa. Artinya panjenengan bisa tahu ya bagaimana negonya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dari yang 50 jadi 5 loh, Pak. Jadi luar biasa ya, Nabi Muhammad itu pinter nego ya. Wah, luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu pinter nego, Pak. Biasanya kan ya nek 50 ya ndak-ndake ya 30 kan ngono ya. Wis 30 mentok niku, Pak. Ya. Tapi ternyata enggak, ternyata bisa dinego. Allah Maha Murah, Allah saking welas asih, saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya diiya-iyani, Pak. Padahal 5 waktu itu saja Nabi Musa mengatakan apa? Waduh, kok ping 5 toh? Ayo nego lagi. Nek iso ya midun meneh. Tapi kemudian Nabi Muhammad malah pekewuh lah. Mosok wis dikei 5 kok jek ngenyang meneh ya. Nek pomo harapane dhewe kan ya ngono ya. Wah, nek iso ya midun meneh ya. Dadi sedina iki salate mok ping 2 apa ping 1 kan. Awake dhewe. Cuman akhirnya enggak imbang, enggak balance dengan kenikmatan yang Allah berikan, Pak. Wong kita sholat 5 waktu saja itu sebetulnya belum seimbang dengan
kenikmatan dengan rizki yang Allah berikan toh ya. Sholat 5 waktu itu sekali sholat paling 5 menit Pak. Itu kalau dikali 5 ya sedandanya maksimal kita 1 hari selama 24 jam itu 1 jam dipakai untuk sholat. Padahal nikmatnya Allah 24 jam. Kita cuman sholatnya 1 jam. Itu luar biasa Pak. Sebetulnya kan belum imbang ya. Kalau mau imbang itu ya separuh-paruh gitu loh ya. Nah, gitu. Yo agak lamanya ketika sholat Jumat itu rada suwe. Non terkadang sholat Jumat nggih mboten krasa. Lah mlebu masjid wis turu Bu. Tangine pas komat Bu. Allahu Akbar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini unik, menarik, ajaibnya orang beriman. Yang sehingga apa? Hatinya itu senantiasa bahagia, Bu. Kenapa hatinya senantiasa bahagia? Karena memang tidak ada beban, Pak. Ya, tidak ada beban. Kalau dikasih nikmat berapapun nikmatnya bersyukur. Kalau dikasih musibah segede apapun musibahnya bersabar. Dia bersyukur dapat pahala, dia bersabar dapat pahala. Artinya apa? Orang beriman itu segala sesuatu keadaannya itu mesti akan disikapi dengan sebaik-baiknya, Pak. Akan disikapi dengan sebaik-baiknya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ada jaminan surga. Wow, gitu, Pak. Sudah ada jaminan surga. Sebagaimana di surah Muhammad ayat ke-12. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Menarik ya Pak ya. Surga yang di bawahnya sungai. Apa indahnya Pak? Dulu ada orang non muslim Pak. Non muslim itu ketika membaca ayat ini Pak, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya sungai. Itu apa menariknya Pak? Iya, itu kan apa menariknya? Maka kemudian karena beliau ini arsitek Pak, akhirnya dia bikin desain rumah yang kemudian di lantainya itu dia bikin sungai Pak. Kemudian sungainya, jadi maksudnya sungai itu air yang dialirkan gitu ya. Jadi dia bikin sungai buatan gitu Pak. Kemudian dialirkan air, kemudian ditutup pakai kaca yang kaca itu ya Pak. Yang sehingga supaya bisa tetap melihat airnya dan kemudian tetap bisa mendengar suara gemericik atau suara mengalirnya air itu Pak. Luar biasa Pak. Dan sekarang kita dapati penelitian bahwasannya suara gemericiknya air atau suara tetesannya air itu bisa berdampak pada apa? Ketenangan jiwa. Berdampak pada ketenangan jiwa. Kemudian apa? Yang sehingga dari luar kerja begitu pulang ke rumah ngelihat air sungai yang mengalir itu Pak, kemudian mendengarkan suara aliran tetesan, kemudian gemericik airnya itu akan menjadi tenang, capeknya hilang. Yang sehingga apa? Akan bisa menurunkan stres, akan bisa menurunkan tekanan-tekanan selama dari pagi ke sore dia kerja. Loh, luar biasa Pak. Coba ya, kalau mau bikin rumah gitu, kita menggawe rumah dibikin ya sungai buatan. Luar biasa. Atau kalau bukan sungai buatan ya bikin kolam. Nanti dikasih ikan-ikan apa itu? Ikan-ikan hias itu ya. Luar biasa. Itu menjadi terapi ya bagi mata, terapi bagi ketenangan diri kita. Ya
Luar biasa jemaah. Makanya kenapa kemudian Allah itu membuatkan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan apa? Surga yang di bawahnya itu dialirkan sungai. Kalau dulu, zaman dulu itu nyari sungai masih gampang ya. Nah, sekarang agak susah. Kalau dulu sungainya tuh airnya masih bening-bening. Sekarang susah cari yang bening. Ya. Sekarang orang itu kalau mau cari air bening ya ke mana? Umbul, ya itu, atau ke Cokro. Kalau arah-arah ini ya, arah-arah Kulon. Kalau arah Etan ya Tawangmangu, Jumok ya, dan seterusnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kalau air sebening itu bisa kemudian kita alirkan di rumah kita. Kita lihat, bisa kita dengar gemericiknya, alirannya, tetesannya, wah luar biasa, Pak. Itu akan menjadi terapi ketenangan untuk diri kita. Yuk silahkan ibu-ibu nanti rumahnya langsung dijeboli ya. Untuk kemudian dibikinkan sungai buatan ya. Atau setidaknya air mancur ya. Kalau Tawangmangu ada Grojogan Sewu ya panjenengan Grojogan 100 ya. Ya gitu ya. Grojogan 100 dibikin di teras rumahnya itu loh, Bu ya. Di teras rumahnya tetap ada suara gemericiknya air, itu luar biasa. Menjadi terapi tersendiri. Nah, bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, orang beriman dan beramal saleh, maka dijamin Allah akan jaminkan, berikan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Tapi kalau sungainya di surga kan keren ya, Masya Allah, ada sungai susu kan itu ya, Masya Allah. Bahkan ada sungai khomer ya, sungai arak. Itu kalau di surga boleh, Bu. Tapi kalau di dunia ya enggak boleh ya. Khomer, sesuatu yang memabukkan bahkan bisa menghilangkan akal, itu kalau khomernya dunia. Makanya kemarin sedang viral Solo ini kota budaya bukan kota khomer. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya, orang beriman itu akan bahagia. Kenapa? Karena bagi orang beriman, tempat bersandar dan bergantungnya itu hanya kepada siapa? Allahus Samad. Itu kebahagiaan, Pak. Sebab apa? Ketika hati kita ini bersandar berharapnya kepada makhluk, loro hati, Pak. Banyak kecewa. Ngapunten, Pak. Bapak-bapak itu kalau ekspektasinya itu terlalu tinggi, itu malah loro hati. Bayangke mulai kerja disambut istrine wes adus, istrine suwangi, dandan ayu, terus disiapke wedang, disiapke anduk, wah itu nek bayangke ini ngoten niku, Pak. Stres jenengan, Pak. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi terkadang. Terlalu muluk-muluk. Berharap kepada makhluk, berharap kepada manusia. Ibu-ibu juga gitu, terkadang masak enak ya, berharap suaminya pulang kerja itu disuguhi makanan kesukaannya atau makanan yang enak, ternyata suaminya itu sudah meeting di kantor dan sudah makan kenyang. Begitu sampai rumah itu wes ndak mood untuk makan, Bu. Padahal ibu-ibu bayangkan ini suami pulang kerja, yuk langsung makan lahap, kemudian memeluk istrinya, mencium istrinya, mengatakan terima kasih, I miss you kan ini. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Artinya banyak ekspektasi kita ini yang ternyata ketinggian, Pak. Kenapa? Karena bergantung ya berharap kepada yang namanya makhluk. Makanya ketika hati ini berharap kepada makhluk, bergantungnya kepada makhluk, maka makin seringnya kita akan sakit hati dan kecewa. Kenapa? Karena terkadang hidup ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita.
Begitu ekspektasinya tinggi, ternyata realitanya rendah, sakit hati tuh ya. Nah, mending ekspektasinya biasa-biasa wae kan ya. Tapi kemudian nanti ternyata mendapatkan sesuatu yang lebih, nah kita malah tambah seneng kan gitu ya. Kalau kata Gus Baha itu, beliau mengatakan gini, saya itu ekspektasinya simple. Wis pokoknya aku ndek bojoku urip. Nah gitu. Ini kata Gus Baha ini ya, aku pokok ndek bojoku urip. Ya. Saya tidak terlalu muluk-muluk pulang kerja saya dilayani ini dan itu enggak. Beliau mengatakan wis sepenting bojoku urip. Jadi kalau saya pulang kerja, kata beliau, kalau saya dari pergi pulang ke rumah, kemudian buka pintu, saya katakan, "Dek, kamu cek urip." Oh masih Mas, oh ya sudah. Ya, seneng. Itu ekspektasinya itu sepenting urip bojone, Pak. Kan itu ya. Artinya ketika ekspektasinya itu ya biasa saja, tapi dia mendapatkan sesuatu yang lebih, maka dia akan tambah senang. Tapi kalau sudah menggantungkan ekspektasinya tinggi, tapi ternyata realitanya rendah, maka yang sering adalah sakit hati dan kecewa. Itu bahaya, Pak. Kenapa? Karena nanti kalau dia tidak bisa menjaga hati dan pandangannya, maka dia akan mengatakan, wah ternyata penak ya bojone tanggoku. Ternyata enak ya orang lain itu, yang sehingga dia tidak qanaah ya, dia kufur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan kemudian ternyata berharapnya kepada makhluk itu malah memicu kemaksiatan atau dosa yang lain. Nah jamaah yang dirahmati Allah, maka orang beriman itu sangat bahagia karena minim kecewa, minim sakit hati. Karena tidak menggantungkan kepada makhluk, tidak berharap kepada makhluk, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diberi nikmat, alhamdulillah. Kalau diberi cobaan atau musibah, maka dia bersabar. Dan sebetulnya kula panjenengan itu sudah punya apa ya bahasanya ya? Kula panjenengan itu sudah disiapkan quality time bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan quality time-nya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu di kapan? Waktu sepertiga akhir malam. Itu quality time-nya kula panjenengan kepada Allah di sepertiga akhir malam. Kok bisa? Ya, karena di waktu itulah Allah turun ke langit dunia. Langsung Allah menawarkan, yuk siapa yang tobat aku ampuni, siapa yang doa aku perkenankan, siapa yang minta aku beri. Itu sampai Allah turun ke langit dunia. Nggak usah bayangkan turunnya bagaimana dan seperti apa, tapi yang jelas itulah quality time-nya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hendaknya jangan dilewatkan. Setidak-tidaknya panjenengan bangun tidur itu jangan pas adzan subuh, tapi setidak-tidaknya bangun tidurnya 30 menit sebelum subuh. Wah itu sudah mentok itu Pak, supaya panjenengan punya kesempatan untuk kemudian quality time bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allahnya turun ke langit dunia tapi malah manusianya tidur ngorok. Aduh, sedang mimpi indah nih ya, akhirnya basa Jawane telisipan ya, basa Jawane telisipan mboten petuk. Allahnya turun, hambanya sedang tidur berkeliaran dalam mimpinya ya. Luar biasa ya. Padahal kalau pimpinan perusahaan kita yang datang, kita rela nggak tidur ya. Kalau pimpinannya perusahaan yang datang ya, atau big bossnya yang datang, saya mau datang ke rumahmu jam 3 pagi, ya mungkin kita nggak tidur Pak. Menyiapkan suguhan dan segala sesuatunya untuk menerima tamu besar, yaitu pimpinan perusahaan. Ben supaya apa? Wah nanti biar cepat naik karir kan itu ya. Tapi kalau yang datang Allah Rabbul Alamin, wah itu kok kadang, aduh kesel ya Allah, aduh ngantuk ya Allah, itu ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang beriman, dia akan bahagia karena apa? Karena dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan luar biasanya di nasihat yang panjang
yang Allah sampaikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ihfadillaha yahfadka, itu ya, ihfadillaha yahfadka, kemudian ihfadillaha tajidhu tujahaka, kemudian idza sa'alta fas'alillah wa idasta'anta fasta'in billah. Di hadis yang panjang, jagalah Allah maka Allah akan mendapat, jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Maksudnya apa? Orang yang senantiasa menjaga Allah, orang yang senantiasa menjaga hak-haknya Allah, yaitu mereka yang senantiasa beriman dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Mereka orang-orang beriman dan beramal solih, maka senantiasa hidupnya itu akan dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menuntun, Pak, kalau Allah yang membimbing, maka tentunya akan diarahkan kepada jalan yang terbaik. Ya. Walaupun terkadang jalan yang terbaik itu ya jalannya sok kadang nganggung grunjal barang, Pak. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan ngeri ya. Nabi Yusuf alaihissalam itu dijauhkan dari bapaknya, dibuang ke sumur ya, dijual jadi budak, difitnah berzina, masuk penjara, tapi ternyata akhirnya happy ending full barokah. Ya, happy ending full barokah. Ternyata dengan lantaran itulah rentetan atau jalan yang penuh dengan cobaan ujian itulah Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara, diangkat jadi perdana menteri dan di kemudian hari menjadi penguasa Mesir. Tapi masalahnya harus melewati jalan yang ternyata tidak mudah, Pak. Ya, jalan yang tidak mudah, Pak. Tapi biasanya kesuksesan yang diraih dari jalan yang tidak mudah itu lebih terasa manisnya. Betul ya? Lebih terasa manisnya. Kalau kesuksesan, keberhasilan itu diraih dengan penuh perjuangan, pengorbanan, bahkan kemudian luar biasa. Tapi kalau suksesnya itu karena instan, itu biasanya ya kurang terlalu manis dan tidak bisa jadi cerita untuk anak cucu ya. Tapi kalau penuh perjuangan, pengorbanan kan iso dadi cerita ya kepada anak cucu, yang sehingga kemudian mereka punya karakter yang kuat, yang kokoh, tidak gampang menyerah, tidak gampang mengeluh. Bapakku dhisik luwih rekoso daripada aku. Wah, gitu, Pak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bimbing hidupnya ke jalan yang terbaik, ke arah yang terbaik. Kemudian dia akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dijaga dan dibimbing jalannya, dibimbing jalan hidupnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten butuh bodyguard, Pak, ya, tidak butuh bodyguard. Tidak butuh pengawalan. Tidak butuh forerunner, ya. Kenapa? Karena langsung yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya, gampang sekali, Pak. Dengan cara Allah turunkan malaikat, selesai, Pak. Ya, dengan cara Allah turunkan malaikat, selesai. Kemudian kalau minta pertolongan hanya kepada Allah. Meminta pertolongan, apapun permintaannya, termasuk pertolongan, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung hanya kepada Allahus Samad. Dan bagi orang beriman itu meyakini takdir. Maksudnya apa? Kalau ya, orang-orang itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirinya, kalau Allah nggak ngizinin, nggak akan sampai manfaat itu, Pak. Tapi sebaliknya, ya, ketika orang itu berkumpul pengen mendolimimu, orang itu berkumpul pengen jahatimu, kalau memang Allah tidak mengizinkan, kejahatan itu tidak akan sampai, Pak. Makanya ya dekengane pusat tenan, kan itu ya, dekengane ya pusat tenan, Pak. Luar biasa bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah ini, Masya Allah ya. Apalagi kami ini peruqyah, Pak.
Kami ini peruqyah itu apa ini ya? Nggak bisa ngapa-ngapain kita ya. Artinya kita harus berhadapan dengan jin, kadang kita harus berhadapan dengan ifrit, kadang kita harus berhadapan dengan Lucifer kan itu ya. Terkadang kita harus berhadapan dengan dukun, kita harus berhadapan dengan penyihir, kita harus duel dan sebagainya. Itu kalau kita tidak mengharapkan penjagaan pertolongan dari Allah, udah kalah kita, Pak. Kalau kita hanya jaga nih pengalaman, ya kalau kita hanya jaga nih kalah, Pak. Ya kalah. Makanya bagi peruqyah itu betul-betul harus diuji ketawakalannya hanya kepada bergantung berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Simple. Kalau prinsip saya itu simple. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Sesiapa yang niatnya pengen nulung orang lain, ya. Sesiapa yang suka nolong orang lain, maka pasti dia akan ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi orang yang suka nolong orang lain itu tenang saja, maka pasti akan senantiasa ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dari yang kami sampaikan ini bermanfaat dan makin meneguhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.